Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan residu pada Perval PD, dimana bisa meliputi residu pada nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, nik, dan atau nisen itu sendiri. Contoh, kita ambil siswa, yaitu kita klik menu edit identitas, lalu pada pilih siswa bisa ketikkan nama atau pakai nisen. Lah, ini Muhammad Rofi. Ini tampilannya. Sebelum kita mengerjakan, kita langsung bisa klik validasi data. Lah, ini di sini ada perintah mengisikan nik. Setelah nik, kita validasi lagi. Nah, di sini memerintahkan nama ibu kandung tidak sesuai. Lalu kita isi nama ibu kandung siswa tersebut sesuai data kependudukan, kita validasi. Lah, ini ada perintah tanggal lahir tidak sesuai, kita edit kembali. Oke, setelah itu kita validasi lagi, ternyata masih ada tempat lahir. Setelah itu kita validasi, lah ternyata masih salah, ternyata tempat lahir yang sesuai adalah Sampang. Oke, setelah terbuka ini kita hilangkan, kita validasi lagi, lah kita update data. Lah, ini selesai, data berhasil disimpan. Kita bisa cek di peserta didik, kita cari siswa tersebut. Lah, ini sudah berubah nama ibu, tempat lahir. Kita cek di residu, kita ketikkan namanya. Nah, ini nicknya belum, nunggu seharian, dan kita akan edit nisen. Kebetulan kelas 10 dan sudah punya nisen. Caranya adalah dengan cara kita klik edit nisen, ketikkan namanya. Nah, ini masukkan nisennya, lalu cek master atau data master. Nah, sini ini nilainya. Setelah itu kita siapkan foto, bisa JPG dan lainnya. Kebetulan kita ambil bukti dari pencarian nisen melalui nisen.data.kemdikbud.go.id. kita carilah, ini tidak aktif, kita screenshot atau kita print screen. Kebetulan saya menggunakan WA saja. Setelah sudah, kita unduh, lalu kita browse, kita ambil unduhan tadi, kita masukkan. Nah, ini setelah itu kita update data, klik kotak kiri bawah ini, update data. Nah, ini data berhasil diajukan, menunggu persetujuan. Nah, persetujuan ini biasanya 1 atau 2 jam. Oke, ini kita lihat di pengajuannya, ketika nama. Lah, ini dalam proses. Nah, setelah 1 atau 2 jam, coba kita lihat pada menu edit nisen, kita cari namanya. Lah, ini sudah muncul. Juga bisa kita lihat di daftar siswa. Lah, ini sudah muncul, selesai. Oke, kasus berikutnya, kita akan mengerjakan siswa. Contoh, ini Zahra dulu. Ini ada nisen kosong, nama ibu kandung kosong, dan nik juga silang. Kita pada peserta didik ini. Nah, ini kita klik edit identitas, ketikkan namanya. Nah, ini muncul. Nah, ini kita juga bisa seperti cara tadi, langsung validasi data. Ini kita mengikuti perintahnya, nama ibu tidak sesuai. Kebetulan kita bisa mengerjakan juga dari nicknya, yang memang kebetulan nicknya ini salah, kita betulkan sekalian. Kita validasi lagi. Nah, ini masih tetap nama ibu. Oke, kita langsung ke tanggal juga tidak apa-apa, karena kita sudah tahu kesalahannya atau kesalahan data yang tertera pada
identitas ini. Oke, nama ibu kita masukkan, kita validasi lah ini jenis kelamin, lah ini kita ditunjukkan kesalahan-kesalahannya. Oke, kita rubah jadi perempuan, kita validasi kembali. Oke, ternyata masih ada lagi tanggal lahir tidak sesuai, maka kita betulkan tanggal lahirnya. Coba berarti ini tanggal lahir tanggal 23, coba kita validasi, lah sudah terbuka, kita update. Oke, data berhasil disimpan, ini namanya, lah ini sudah berubah Zahra. Oke, dan berikutnya ini untuk Nisen juga silang. Untuk ini, untuk kasus MI ini, setelah kita edit ini, oh ya, kita lanjutkan dulu Atia, kita ambil contoh Atia kembali, kasus-kasus yang tanpa Nisen dulu. Nah ini demikian juga nih. Nah ini kita bisa mengetahui melalui gambar kepala itu, kita klik terus kontrol quality itu di sana. Ya, kita lanjutkan melalui edit identitas. Nah ini kita langsung juga bisa. Jadi intinya nick juga harus diteliti, atau bisa karena kesalahan satu angka di nick kita kesulitan untuk memvalidasi. Oke, ini jenis kelamin tidak sesuai, kita rubah. Nah ini permintaan lagi tanggal lahir tidak sesuai, kita ubah sesuai dengan dokumen yang ada. Coba kita validasi lagi. Nah sudah terbuka. Jadi prinsipnya adalah bisa melakukan validasi dan mengikuti perintah sesuai pop up atau notifikasi kotak merah tadi. Itu kita mengikuti kesalahan yang tadi. Pertanyaannya adalah bagaimana jika sudah divalidasi sedemikian rupa seperti cara tadi, namun tetap tidak bisa, contoh nama ibu tidak sesuai. Nah itu bisa dicoba dengan cara silakan datang ke kantor dinas catatan sipil atau Dukcapil di mana KK tersebut diterbitkan, dan minta update untuk kepentingan Nisen atau Dapodik siswa. Nanti akan diupdate dan biasanya membutuhkan waktu 1 atau 2 hari, dan silakan setelah 1 sampai 2 hari sudah berlalu, silakan dicoba kembali untuk melakukan validasi. Dan pengalaman kita setelah 1 atau 2 hari setelah meminta update nick ke Dukcapil ternyata bisa. Namun jika masih kesulitan, mungkin kita kurang teliti, kesalahan dari data yang diminta atau perintah permintaan perubahan data tersebut. Oke, untuk kasus ini kita kembali lagi. Jadi kita setelah 2 hari mengerjakan ini, untuk kasus yang ini, dan setelah 2 hari ini misalnya muncul. Jadi bagi siswa MI RA khususnya yang merasa belum punya Nisen, silakan edit identitasnya, nanti akan Nisen diterbitkan. Ada juga kemungkinan jika sudah dilakukan edit
identitas namun nisan juga belum muncul, bisa dimungkinkan anak tersebut sebenarnya sudah punya nisan. Silakan dicari atau menghubungi lembaga asal untuk menanyakan keberadaan atau berapa nisan siswa tersebut. Oke, untuk cara menyelesaikan residu saya rasa cukup. Silakan nanti jika ada kesulitan silakan bisa kita sharing diskusi bersama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum